ke topik utama ya, kalau kita ngomongin soal makroekonomi. Kenapa sih kita tuh dalam berinvestasi harus paham soal makroekonominya? Nah, jangankan berinvestasi ya teman-teman ya, teman-teman mau jualan aja perlu cari makroekonominya. Kayak misalnya nih tukang petasan dia pasti banyaknya jual di akhir tahun kayak gitu ya, orang pada butuh petasan. Ngapain dia jual misalnya di pertengahan tahun gitu, maksudnya yang demand-nya sedikit. Nah itu jual beli aja kita harus lihat makroekonominya gimana kalau misalnya investasi kayak gitu loh. Buat apa nih? Misalnya kita beli saham-saham yang saham call gitu ya, tapi harga call-nya lagi turun, perusahaannya lagi jelek, itu ngapain kita beli? Jadi makroekonomi itu paling penting teman-teman untuk cari tahu nih kita mau beli saham apa sih sebenarnya di sekarang-sekarang ini kayak gitu. Makanya kalau menurut saya nih di sekarang-sekarang banyak sektor yang lagi down. Contohnya apa? Banking. Bener ya, banking pertama pasti turun banyak karena adanya suku bunga acuan yang meningkat. Oke, suku bunga acuan meningkat, orang jarang pinjam ke bank gitu ya, pendapatan bank menurun. Nah, cuma kalau misalnya in the long run gitu, misalnya banking udah stabil lagi ya harga-harga gitu, nah itu banking bakal jalan duluan teman-teman. Seperti itu. Makanya untuk sekarang nih kita harus lihat dulu makroekonomi yang bagus itu untuk apa. Nah, kita harus lihat ke sektor nih teman-teman, sektor yang memang aset produktifnya tuh banyak. Jadi yang nggak perlu banyak utang keluar kayak gitu. Oke, berarti emang penting banget ya pelajarin makroekonomi ini supaya walaupun yang nggak investasi aja itu emang penting juga karena kita harus tahu kondisi secara global tuh gimana karena ya kehidupan kita sehari-hari juga pasti ada ekonominya gitu kan ya. Bener. Oke, mungkin karena tadi udah paham nih, karena kenapa sih pentingnya belajar makroekonomi, mungkin Korean boleh nih jelasin sedikit dulu dong. Sekarang yang lagi terjadi di dunia ini tuh ada apa sih dalam makroekonominya, secara makroekonominya? Oke. Jadi yang paling efek ke dunia sekarang itu apa ya? Money supply di US yang kebanyakan ya. Teman-teman kalau misalnya tahu money supply itu ya uang yang beredar di muka bumi ini gitu loh, dalam bentuk USD. Nah, kenapa mereka bisa kebanyakan? Karena waktu 2020 lalu itu kan harusnya market crash ya di US gitu loh. Karena adanya COVID dan lain-lain. Tapi pemerintah US itu mompa duit, suntik duit dana-dana terus ke perusahaan supaya apa? Supaya bisa tetap jalan. Nah, efeknya apa? Efeknya kebanyakan duit, semakin banyak duit itu harga barang semakin mahal. Basic supply and demand. Jadi kalau misalnya ada teori quantity of money, kalau misalnya duit semakin banyak nih, harga barang mau nggak mau pasti naik. Inflasi gitu loh. Nah, itu yang menjadi ketakutan investor utama nih teman-teman di dunia investasi sekarang ya. Suku bunga acuan meningkat karena adanya inflasi. Nah, suku bunga acuan meningkat itu pasti memperlambat ekonomi. Oke, ekonomi di US ini udah overheat, jadi harus diperlambat dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Tapi apakah sampai Juni ini doang bakal naik suku bunga acuannya? Tentu enggak nih teman-teman. Makanya outlook di US itu masih lumayan grim gitu ya, atau masih abu-abu lah. Nah, udah abu-abu, ditambah lagi, baru ada yang keluar nih teman-teman, indeks namanya Consumer Confidence Index di Amerika Serikat. Nah, itu dia di sana itu cari survei ke masyarakat-masyarakat di Amerika tentang outlook ekonomi mereka. Konsumer di sana itu puas atau enggak. Nah, kalau teman-teman cari nih, CCI atau Consumer Confidence Index di luar itu lagi turun-turunnya. Di bawah angka 100, kalau nggak salah di angka 98. Itu berarti market outlook-nya lagi grim banget. Makanya mungkin menurut saya nih dari 2 sampai 3 bulan ke depan itu kemungkinan volatilitas di market bertambah. Apalagi kalau teman-teman lihat nih ya yang sering pantau market ya. Transaksi harian di Bursa Efek Indonesia itu udah mulai menurun teman-teman. Biasa 18, 19 gitu ya. Sekarang udah tinggal 11, 12, 13. Apalagi hari ini di angka 13 triliun. Tapi masih ada capital outflow juga nih. Ini masih cukup bahaya untuk ESG. Kayak gitu. Oke, berarti masalah utamanya itu karena inflasi yang terlalu tinggi di US yang akhirnya menyebabkan ya ke seluruh ekonominya jadi terpengaruh juga ya karena US ini masih jadi Benar. satu acuannya lah gitu. Nah, sekarang ini kan tadi kita udah ngomongin, tadi sempat disinggung juga nih soal suku bunga yang tinggi di US. Nah, itu kan tingginya tuh bisa dibilang tingginya tuh di US. Sedangkan di Indonesia sendiri inflasinya sebenarnya masih sorry, ngomongin soal inflasi. Inflasi di US kan tinggi tadi hampir 8,6%. Sedangkan di Indonesia Betul. sebenarnya cukup stabil ya. Nah, tapi kenapa sih Indonesia sendiri tuh terpengaruh sama inflasinya dari US? Nah, kenapa Indonesia sebenarnya terpengaruh? Karena ya eh, si Amerika itu merupakan negara terbesar di dunia. Kita transaksi itu basically kita mostly pakai USD. Ya. Jadi kalau misalnya ada apapun di sana di Amerika kayak misalnya naik suku bunga acuan itu kan
dolar indeksnya naik ya teman-teman ya. Jadi misalnya harga rupiah yang tadi Maret 14.300 sekarang udah jadi 14.800. Sedangkan kalau misalnya kita transaksi misalnya jual beli call atau jual beli komoditas dan lain-lain yang impor ekspor gitu ya, kan pakai USD. Jadi USD naik berarti harga barang lebih naik gitu. Jadi di Indonesia pasti ada sesuatu kekurangan lah. Maksudnya ada yang efek di Indonesia. Kayak misalnya harga barang komoditas meningkat. Kayak teman-teman sendiri juga udah rasain ya harga minyak naik kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan nih menurut saya 2 bulan lagi itu suku bunga di Indonesia pasti naik mau nggak mau. Supaya apa? Supaya Indonesia tetap kuat lawan USD. Jadi rupiah di Indonesia itu tetap kuat lawan USD. Kalau misalnya nggak dinaikin nih suku bunga acuan di Indonesia, itu USD udah naik kemana-mana. Bisa aja nanti rupiah ke 15.100 kayak gitu. Kalau misalnya suku bunga acuan di Indonesia nggak dinaikin. Makanya walaupun kita sebenarnya nggak kena efek nih ya, kita nggak kena efek, tapi in the long run itu pasti ada efeknya ke Indonesia, mulai dari dolar indeks kayak gitu. Oke, berarti nggak lama lagi pastinya yang bakal kita hadapin itu ke depannya suku bunga di Indonesia bakalan naik ya. Karena untuk menjaga agar rupiah tuh nggak lebih terdepresiasi lagi. Nah, Tuh. kalau misalkan suku bunga di Indonesia ini naik, kira-kira apa sih pengaruhnya ke mungkin ke indeks atau ke ekonomi di Indonesia? Nah, yang pastinya ya ekonomi Indonesia juga melambat. Sekarang kan kalau teman-teman lihat nih, Indonesia itu market outlook-nya masih oke lah. IMF itu nembak kalau misalnya proyeksi ekonomi di Indonesia itu growth-nya sekitar 5%-an. Cuma udah dikoreksi terus-terusan nih. Kalau nggak salah bulan lalu jadi 4%, terus diturun lagi jadi 3%, dan lain-lain seperti itu. Nah, berarti dengan naiknya suku bunga acuan nih, diproyeksikan naiknya suku bunga acuan di Indonesia, itu pasti berdampak ke stock market juga nih. Makanya kalau teman-teman lihat, beberapa hari belakangan ini, capital outflow terbesar dari mana? BBRI, BBCA, sama BMRI, kayak gitu. Itu asing udah mulai cabut-cabut dari banking, kayak gitu. Oke, berarti yang pasti ekonomi di Indonesia juga melambat ya. Nah, karena Benar. kayak yang tadi Korean bilang itu bakalan masih koreksi dulu nih ekonomi di Indonesia, terutama di saham itu bakalan terpengaruh lumayan volatile. Nah, itu yang harus kita lakuin apa sih? Apa baiknya kita cut loss dulu, kita pegang cash aja, atau kita bisa manfaatin momentum nih untuk masuk di harga Nah, yang sekarang lagi rendah? ini kita bisa lakuin semuanya, antara pegang cash, kita mau cut loss, atau enggak kita mau entry gitu ya. Tergantung ke sektor apa. Oke. Nah, kalau misalnya kita pegang di sektor call, itu harusnya secara year to date udah cuan. Kita harusnya take profit. Tapi kalau misalnya kita dari sektor banking gitu ya, kita menurut saya sih preferable untuk di-CL dulu. Karena banking outlook ke depannya masih kurang oke nih untuk beberapa minggu ke depan. Nah, sedangkan untuk entry itu teman-teman bisa entry ke saham-saham memang yang di sektor lebih aman dari suku bunga acuan meningkat. Contohnya apa? Telco. Telco itu mereka hutangnya stabil ya teman-teman ya. Aset produktifnya oke, terus hutangnya sedikit gitu ya. Apalagi hutang jangka pendek mereka tuh lumayan sedikit, kayak misalnya Excel, ISAT, dan lain-lain seperti itu. Jadi sektor telco ini memang lagi dilirik teman-teman untuk menghindari dari ketidakstabilan ekonomi kayak gitu. Biasanya ada yang sebut juga nih kalau soal consumer goods. Apakah di saat kondisi kayak gini consumer goods itu oke? Oke, untuk consumer goods sebenarnya preferable juga teman-teman ya. Pertama dari komoditas minyak yang berkurang nih, komoditas minyak harganya menurun. Nah, jadi consumer goods itu sebenarnya komoditas utamanya minyak nih teman-teman. Imagine teman-teman beli sampo, sabun, itu kan ada kemasan plastik tuh, itu dibuatnya pakai minyak, pakai minyak. Jadi seiring menurunnya harga minyak itu consumer goods makin oke. Itu yang pertama. Terus juga consumer goods itu dia lebih cenderung defensif gitu. Mau ada krisis ekonomi dan lain-lain, orang-orang perlu mandi, perlu sikat gigi dan lain-lain. Mereka perlu personal care kayak gitu. Jadi walaupun ada ekonomi nggak stabil, itu mereka tetap oke. Performance-nya tetap oke, kayak misalnya Unilever gitu ya. Oke, berarti consumer goods juga masih oke ya untuk kondisi yang bisa dibilang lagi stabil kayak gini. Nah, mungkin tadi kan udah bahas nih soal saham. Mungkin kita udah pada lumayan ngerti juga apa sih hubungannya kondisi makroekonomi yang sekarang lagi terjadi terhadap IHSG kita. Kenapa bisa koreksi terus-terusan dan lain-lain. Nah, tapi kenapa sih kok kripto dan yang aset-aset investasi lain juga ikutan ambrol semua nih kemarin ini gara-gara inflasi di US? Iya, benar. Oke. Nah, jadi ini mungkin personal view aja gitu ya.
menurut saya kripto itu orang-orang pada panic selling. Kenapa? Karena mereka mau reserve cash. Keadaan ekonomi lagi nggak stabil, mereka pasti reserve cash. Beda sama keadaan ekonomi lagi bullish, maksudnya itu lagi berkembang gitu ya. Pasti itu aset kripto juga naik. Makanya tadi saya bilang IDX Tekno itu pasti naik duluan. Sektor-sektor yang volatile, yang risky, itu pasti naik duluan kalau misalnya ekonomi udah mulai oke. Tapi karena sekarang ekonomi mulai melambat nih, orang-orang pada shifting ke yang lebih aman. Apa contohnya? Gold, obligasi, terus juga saham-saham defensif gitu ya. Apalagi deposito. Karena suku bunga acuan meningkat, orang-orang mending prefer pindah ke deposito. Bunganya lebih tinggi gitu. Nah, makanya aset kripto ini sekarang lagi ambles-amblesnya nih teman-teman. Apalagi diiringi dengan sentimen adanya Luna ya, Luna Crash, Celsius gitu. Nah, tapi in the long run nanti BTC dan kawan-kawannya itu pasti naik duluan. Sama kayak IDX Tekno gitu. Oke, berarti untuk saat ini belum bottoming ya untuk kripto, kan biasa banyak yang ngomongin nih, apakah udah bottoming, banyak yang nebak-nebak nih. Udah bisa masuk sekarang apa belum? Menurut Korea sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kripto udah oke ya. Di angka 17.000 sekian kemarin tuh menurut saya udah bottom. Kenapa? Dari ada formula penghitungan teori quantity of money. Itu hasilnya ketemu di 17,25K. Nah, itu menurut saya BTC udah bottom, di mana juga kalau kita bahas kripto nih ya, berarti exchanger-nya ini nih, total kripto yang ada di exchanger itu udah mulai berkurang. Selling pressure-nya udah mulai berkurang nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau entry kripto di contohnya BTC gitu ya. Nah, itu di range 17 sampai 19.000 itu oke kalau mau entry. Kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang main kripto juga mungkin boleh dipantau lagi ya, karena udah lumayan di bawah nih harganya kalau misalkan mau masuk. Benar. Kalian untuk masuk sekarang ini. Nah, mungkin next question nih kok. Kan tadi kita udah tahu kalau misalkan perusahaan saham-saham di Indonesia ini banyak yang jeblok juga nih harganya dari kemarin ini kan ya. Banyak yang turun lumayan, koreksi lumayan dalam. Nah, apakah itu menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh jadi banyak yang undervalue sahamnya atau enggak? Oke, undervalue ya. Pastinya ada beberapa perusahaan yang jadi undervalue. Kenapa? Karena ya harganya turun. Kan kalau basic analisa fundamental kan kalau undervalue berarti harga intrinsiknya di bawah di atas harga market. Gitu ya. Berarti kalau misalnya kita analisa intrinsic value kayak misalnya Unilever, kita analisa 5.500 terus harganya di bawah itu berarti itu kan undervalue. Nah, banking ini nih juga menuju ke angka undervalue lagi teman-teman. Karena banking udah terkoreksi banyak. Nah, tapi menurut saya untuk saham-saham call, saham-saham komoditas itu sebenarnya masih cenderung overvalue. Karena harganya ngepam banget itu gara-gara di awal tahun. Di awal tahun doang komoditasnya naik, sentimennya oke, gitu ya. Tapi nggak diiringi dengan performa yang sebenarnya cukup mumpuni. Jadi pastinya itu masih kelihatan overvalue, walaupun demand-nya banyak gitu. Oke, berarti mungkin untuk sektor banking itu ya bisa jadi undervalue, tapi kalau mungkin tadi bahas yang call sedikit, itu karena kemarin ini emang ada sentimen juga ya, walaupun perusahaannya tuh sebenarnya harusnya nggak se-overvalue itu, cuman karena didorong karena ada demand tinggi banget juga, makanya bisa setinggi itu, dan untuk balikin dia ke harga undervalue tuh masih lumayan jauh ya kalau untuk perusahaan call. Untuk perusahaan call cenderung masih jauh. Nah, tahu jauh enggaknya dari mana? Kita tunggu laporan Q2 nanti nih. Q2 kan bulan Juni ini ya. Mungkin keluarnya nanti di pertengahan Juli kayak gitu. Nah, kalau kita lihat itu kemungkinan itu pendapatannya memang naik. Pendapatan saham-saham call itu memang naik, tapi secara pendapatan dibandingin dengan harga itu harganya udah terlalu tinggi dibandingin performance-nya. Jadi masih cenderung overvalue. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang consider untuk masuk ke call lagi karena mungkin masih dapat euforia dari yang kemarin ini ya, dapat cuan banyak dari situ, kan bisa pikir-pikir ulang karena harganya emang masih tinggi banget, dan untuk balikin dia harga ke undervalue untuk investing tuh masih cukup jauh dan risky juga. Nah, mungkin sekarang kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya. Ini ada yang nanya nih kok. Permasalahan apa saja dalam ekonomi makro di Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap bisnis? Permasalahan makroekonomi di Indonesia yang terhadap bisnis gitu ya. Iya. Nah, ya jadi di Indonesia sendiri sebenarnya permasalahan makronya ya sektor konstruksi nih teman-teman. Sektor konstruksi lagi belum jalan. Komoditasnya banyak, ditambah lagi sekarang IDR melemah terhadap USD.
Nah, itu cenderung ngefek banget ke bisnis. Apalagi bisnis yang pakai USDT, maksudnya yang pakai USD ya, dalam bentuk USD misalnya Inco. Inco itu dia terpukul berat banget, teman-teman. Kalau lihat kemarin dia ada ARB 3 hari, kalau nggak salah 3 hari berturut-turut. Itu kenapa? Karena laporan keuangan Inco itu dia pakai USD, teman-teman. Kalau misalnya USD makin naik, itu walaupun performa dia bagus, teman-teman, tapi kelihatannya itu dia cuannya menipis, kayak gitu. Karena rupiahnya melemah terhadap ini ya, Benar. ya betul. Oke, mungkin ini ada yang nanya lagi. Kan tadi udah sempat dibahas juga nih soal suku bunga. Nah, tapi kenapa sih Bank Indonesia belum mau menaikkan suku bunganya saat ini? Sebenarnya belum mau itu karena ya inflasi di Indonesia masih fine-fine aja. Kayak gitu. Karena inflasi di Indonesia masih normal, masih sekitar 2%-an, 3%-an, 2, sekian, saya lupa. Nah, berbanding terbalik sama di US. Di US itu udah 8%, itu udah titik danger lah. Iya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya alasan utamanya dia nggak naikin ya karena inflasinya masih rendah. Tapi in the long run, 2 bulan lagi, ini pasti kemungkinan besar dinaikin suku bunga acuan supaya adanya status quo. Jadi supaya perbandingan antara IDR dan USD itu nggak terlalu signifikan. Yeah. Kalau misalnya nggak dinaikin suku bunga acuannya, itu IDR pasti ketinggalan jauh sama si USD. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Nih tadi ada yang nanya lagi soal blue chip nih. Tadi udah sempat dibahas juga kan beberapa perusahaan blue chip. Nah blue chip kok kayaknya terpengaruh banget ya. Trik investingnya aman gimana ya? Mungkin kayak harus lakuin apa nih kalau yang megang blue chip sebagai investasi untuk sekarang ini? Oke, blue chip kan banyak sektornya ya. Untuk blue chip sendiri kan banyak di sektor banking ada, di sektor mobil-mobilan ada, kayak Astra gitu ya. Di sektor tech, di sektor telekomunikasi itu ada semua. Tergantung dari sektornya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihatnya sektor tech, itu ya pasti mau nggak mau pasti turun dulu di tahun ini, kayak gitu. Outlook-nya oke-nya itu di awal di tahun 2023 lah menurut saya. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak banking itu preferable kalau mau di AVG down oke. Karena in the long run banking pasti naik lagi, naik paling pesat kalau setelah ekonomi udah stabil. Oke, pertama tekno, terus banking. Kalau misalnya di sektor telekomunikasi, kayak misalnya Excel, ISAT, itu entry sekarang masih oke, gitu. Karena dia nggak terlalu terpengaruh sama naiknya suku bunga acuan. Mereka nggak transaksi in dollar, terus mereka juga hutangnya sedikit gitu ya, maksudnya debt to equity ratio-nya kebanyakan telekomunikasi itu di bawah 1, teman-teman. Nah, jadi oke banget. Kenapa kita lihat saham yang DER-nya kecil? Karena ya suku bunga acuan meningkat. Di Indonesia kemungkinan juga suku bunga acuan meningkat. Kalau utangnya banyak, terus suku bunga acuan meningkat, ya bayar utangnya lebih banyak, kayak gitu. Beban utangnya lebih banyak. Kalau misalnya telekomunikasi, ya beban utangnya lebih terkontrol, kayak gitu. Terus juga pendapatan si telekomunikasi ini sebenarnya udah stabil ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Jadi gini, telekomunikasi ini kan pakai kontrak nih, misalnya let's say 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam waktu 2-3 bulan ini mereka cabut, itu nggak mungkin teman-teman, karena udah ada kontraknya. Jadi economic mode-nya oke banget nih untuk si telekomunikasi. In the long run juga masih oke, kayak gitu. Nah, jadi tergantung dari perspektifnya, blue chip-nya yang mana, kayak gitu. Harus lihat sektor apa dulu ya, karena Bener, sektor itu beda pengaruhnya sama kondisi saat ini. Nih, ini ada yang nanya lagi nih kok, kan karena Korean sendiri lebih investasinya secara fundamental, nih ada yang nanya nih, kok parameter apa aja yang harus dilihat secara fundamental untuk screening saham? Oke, ini balik lagi ke sektor apa dulu. Kalau misalnya sektor banking kita ngeliat utang, nggak bisa. Kenapa? Karena banking utangnya gede. Misalnya gini, saya taruh duit di bank, gitu ya. Itu hitungannya di laporan keuangan, itu banking utang sama saya. Karena saya ngasih dia duit, terus jadi utangnya kelihatannya itu bank utang sama saya. Makanya kalau teman-teman lihat nih, debt to DER-nya si bank itu gede banget, teman-teman. Bisa 5, bisa 4, kayak gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat lagi di sektor telekomunikasi, kita balik ke telekomunikasi lagi ya, DER-nya itu pasti kecil-kecil. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ke sektor call, kayak misalnya sektor mining gitu-gitu, itu bisa net profit margin-nya gede. Bank net profit margin-nya lebih kecil daripada sektor call, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pukul sama rata, teman-teman, ya kita ngelihat perusahaan yang setiap tahun ada growth-nya. Dari segi apa? Dari segi pendapatan. Itu yang pertama dari pendapatan, dan kedua, hutangnya yang berkurang.
Nah, untuk banking kan kita nggak bisa lihat nih hutang berkurangnya itu oke apa enggak. Nah, kita oprek lagi lebih dalam. Hutangnya itu hutang hutang ke nasabah atau hutang untuk operasional kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Berarti tadi bisa lihat dulu, paling gampang lihat dulu growth pendapatannya dari perusahaan itu ya. Kalau Betul. misalnya perusahaannya growth juga ya, pasti sahamnya juga in the long run Mm-mm. naik juga kalau performa perusahaannya itu bagus. Oke, mungkin ini ada yang nanya lagi. Hmm, ada yang nanya lagi nih soal makroekonomi. Apakah pengangguran menjadi masalah utama dari makroekonomi dan mengapa? Oke, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya nggak terlalu terpengaruh menurut saya. Tapi kalau di US itu terpengaruh banget teman-teman employment rate. Kalau misalnya kita ngeliat employment rate di US itu semakin meningkat, itu berarti terindikasi bahwa ekonomi sedang berjalan. Easier money. Nah, makanya kalau teman-teman lihat nih, waktu itu The Fed itu ada meeting namanya FOMC, Federal Open Meeting Committee, gitu ya. Open Market Committee, sorry, Open Market Committee. Nah, itu dia juga ada bahas tentang employment rate. Kalau employment rate-nya kecil, itu berarti kelihatan ekonominya berjalan. Oke? Okay? Employment rate kecil ditambah dengan inflasi yang naik, itu ya berarti sudah jadi green light untuk si The Fed naikin suku bunga acuan. Nah, makanya employment rate itu juga lumayan penting untuk dilihat. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri menurut saya nggak terlalu diperhatiin ya teman-teman ya. Nggak tahu saya investor lain kayak gimana, tapi kalau saya sendiri mau valuasi perusahaan, kita mau ngeliat makroekonomi, itu nggak ngeliat dari employment rate-nya, tapi ngeliat dari CCI, kayak Consumer Confidence Index. Nah, CCI di Indonesia sendiri ini lagi all time high-nya teman-teman. Itu jadi indikator utama juga si consumer goods diincar di Indonesia. CCI di Indonesia atau Consumer Confidence Index di Indonesia itu ada di angka 128,7 di bulan Juni. Itu all time high-nya teman-teman dari 1950 atau 1960 gitu, saya lupa. Nah, ditambah lagi dengan PMI. PMI itu Purchasing Manager Index. Jadi ini kita ngelihat indeks dari seluruh sektor manufaktur. Mulai dari produksinya, mulai dari pemesanannya, mulai dari pengirimannya, dan lain-lain. Itu jadi satu indeks, namanya Purchasing Manager Index. Nah, di Indonesia sendiri itu PMI-nya juga lagi gede-gedenya, teman-teman. Makanya Indonesia nih sebenarnya ya benar dibilangnya, macan Asia yang lagi tidur, kayak gitu. Belakangan ini Indonesia tuh lagi oke banget nih. Saya juga lumayan oke sama Indonesia. US turun, market Europe turun, Asia turun, Indonesia bisa survive sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin tadi udah sempat dibahas juga nih soal Confidence Consumer Index. Nah, itu tuh nunjukin apa sih kok? Mungkin banyak yang belum tahu juga, deh, tadi udah dibahas berapa kali. Oh iya, oke. Nah, jadi Consumer Confidence Index ini merupakan survei ya teman-teman ya, survei untuk middle class di beberapa kota. Itu yang survei saya lupa siapa kalau nggak salah, PHEI. Saya lupa apa yang survei, tapi ada di Indonesia juga ada yang surveinya. Kalau nggak salah Bank Indonesia atau badan lain, badan dari pemerintah itu ya. Nah, jadi dia nge-survei nih ke misalnya 47 kota terbesar di Indonesia gitu ya, ke middle class-nya dari 5.000 orang. Nge-surveinya itu nanyain apa? Nanyain pendapatan mereka itu mencukupi nggak untuk misalnya keluaran bulanan. Terus pendapatan mereka oke nggak? Mereka puas nggak sama pendapatan mereka? Mereka puas nggak sama ekonomi di Indonesia? Kayak gitu. Itu survei yang beneran nyata dilakuin ke beberapa kota di Indonesia gitu. Tiap bulannya dilakuin. Itu yang namanya Consumer Confidence Index. Oke, nah dan si CCI ini tuh nunjukin apa sih kok? Maksudnya apa hubungannya dengan saham atau dengan ekonomi di Indonesia? Nah, semakin tinggi CCI atau Consumer Confidence Index berarti ya kelihatan kalau masyarakat Indonesia itu spendingnya lebih oke, lebih banyak. Dan juga mereka lebih pede sama ekonomi di Indonesia, kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat konsumernya lebih pede sama Indonesia, ya berarti ini ngefek ke consumer goods, yang pertama. Kenapa? Karena ya demand-nya semakin banyak, orang masyarakatnya pede kok, kayak gitu. Mereka rela untuk spend money untuk beli produk di FMCG, kayak fast moving consumer goods, gitu. Nah, berbanding terbalik sama Amerika, CCI mereka lagi turun nih teman-teman. Orang Amerika nggak puas sama ekonomi mereka di Amerika, kayak gitu. Pertama dari apa? Dari harga gasnya yang paling mahal. Itu gas lagi mahal-mahalnya di US. Dan lagi juga beberapa barang utama, bahan pokok utama itu lagi naik banget. Makanya mereka cenderung nggak puas sama keadaan ekonomi mereka sendiri, kayak gitu.
Oke, berarti walaupun CCI di Indonesia itu cukup tinggi, tapi ekonomi Indonesia kenapa sih masih sangat terpengaruh dengan mungkin apa yang terjadi secara global? Padahal kan harusnya mungkin tadi udah dibilang juga Indonesia sendiri tuh bisa survive, tapi kenapa untuk saat ini kayaknya nggak kelihatan terlalu perform ekonomi Indonesia itu? Oke, nggak kelihatan terlalu perform karena sebenarnya kita belum ada buktinya gitu. Kita belum ada proof ngelihat performance-nya oke apa nggak. Mungkin ini kelihatan yang pertama tuh dari mungkin di lapangan kita nggak ngeliat nih. Tiba-tiba Indonesia infrastrukturnya jalan, tiba-tiba nggak macet. Itu nggak kelihatan. Nah, tapi dari segi hutang luar negeri, teman-teman, hutang luar negeri itu mulai berkurang di tahun ini. Saya lupa angka pastinya, tapi ada hutang yang berkurang kurang lebih 2 billion dollar. 2 billion dollar itu berkurang. Nah, ditambah lagi Indonesia itu merupakan produsen coal, produsen apa lagi nih? Produsen Oh, yang banyak nikel ya. yang paling paling besar di dunia, nggak paling besar sih, kedua atau nggak ketiga lah. Nah, jadi negara-negara produsen komoditas itu cenderung lebih survive daripada negara-negara yang butuh komoditas dari negara luar. Jadi Ya. eksportir dari komoditas itu lebih oke dibandingkan dengan importir komoditas untuk di tahun ini ya, kayak gitu. Oke, mungkin mungkin udah menjawab pertanyaan teman-teman juga ya itu. Mungkin untuk last question, boleh nggak aku kasih tips sedikit nih buat teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi investasi atau mungkin lagi bingung juga harus ngelakuin apa dengan kondisi yang kayak gini? Oke, kalau dari saya tipsnya sih gampang aja ya teman-teman. Jangan lupa analisa. Ini yang pertama jangan lupa analisa ya. Ini karena di saat-saat seperti ini itu kesabaran kita, ketekunan kita diuji. Ya, beda sama tahun 2020 2021 nih teman-teman. 2020 teman-teman masuk saham gak jelas pun aja bisa cuan 100%. 2021 teman-teman masuk ke saham Antam, saham Teens, terus ke Arto itu naiknya bisa ratusan persen juga. Di 2022 ini gamenya beda-beda teman-teman. Udah harus benar-benar kita analisa secara detail. Nah, kita harus juga ngeliat makroekonomi di luar. Kita lihat makroekonomi misalnya suku bunga acuan lagi naik nih. Ya kita jangan beli saham banking. Terus inflasi lagi naik, kita jangan beli saham-saham yang ngefek sama inflasi kayak gitu. Justru kita beli saham-saham memang yang lagi defensif sekarang. Ini mau nggak mau kita memang harus beli saham yang defensif karena emang keadaan ekonomi yang mendiktasi kita untuk ke saham-saham itu kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya kok. Thank you so much untuk tipsnya. Oke, Dan hari ini ya juga kita thank you. udah belajar banyak banget. Semoga teman-teman juga bisa dapat banyak ilmu baru dari Korean dan semoga bisa berguna juga ya. Thank you so much kok saya. Ya, oke. Thank Thank you. you Rachel untuk waktunya. Thank you teman-teman semua yang udah nonton hari ini. Semoga kita semua tetap cuan ya di market Indonesia ya dan jangan berhenti investing karena investing is for the future.